Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Daily Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Gila. Lo tahu dong semua nih tamu wawancara gue kali ini ya kan. Artis gue internasional, gue pikir Agnes Monica doang gue internasional. Dia gue internasional juga ya enggak? Halo Teng. Halo Sob. Mas Muklis alias Mas Muklai, iya enggak? Gila. Mantap, elit mantap. Desainnya udah dipakai di mana-mana. Di mana tuh kalau boleh tahu tuh? Oh banyak lah. Kalau gue sebutin di sini banyak. Gue ngeliat di acara dikit ada dia, di acara dikit ada dia. Gue kemarin ke Gias aja ada lo mobil lo. Yang digambarin sama lo ya nggak? Lumayan. Canggih gila. Gue ngeliat Instagramnya gila di LA. Mewah banget tuh. Kagak itu green screen Sob. Green screen. Serius. Ya Allah. Udah gitu foto-foto mobil kan emang. Tapi nih sekarang nih kita bukan buat masalah bahas desainnya. Kalau desainnya udah lo. Bahas desainnya Sob. Gua kagak ngerti lah kalau bahas desain. Ya enggak? Kita akan bahas mobil lucu di belakang kita ini ya enggak? Buat lo yang ngeliat nonton ini mobil apaan ya kan? Tapi Honda nih dulunya. Yoi. Iya enggak? Honda ya. Buat sebelum yang penasaran sama mobil nih, sebelumnya nih support dulu dong dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sama buat teman-teman semua nih yang mau merchandise terbaru atau official merchandise dari Indonesia yaitu di Elite Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee dari Indonesia. Ini salah satu yang lagi gue pakai nih, ya kan? Nah, sekarang kita ngobrolin masalah mobil ya enggak? Yang deg-degan gue nih. Deg-degan. Udah biasa lah. Gue poster Sob soalnya. Poster. Total poster gue, total poster gue. Enggak kalau kayak gini enggak lah ya kan, gue mobilnya nih lucu banget nih mobilnya. Sob, mau nanya nih, ini mobil tipe apa dan tahun berapa? Mobilnya Honda logo, kodenya Honda GA3. GA3 tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Ini sih lucu banget ya. Terus gue tadi yang pas, kalau gue kan ngobrol sama AA tuh, dia nanya, mobilnya besok apaan? Si Muklai. Mobilnya Honda logo. Searching lah di Google ya kan. Lo kalau searching Honda logo, nongol logo Honda doang. Mobil logo sayap lagi. Logo Hondanya Honda motor lagi, Honda motor bukan Honda mobil. Malah Honda sayap, malah motor. Nah ini Honda logo ini jarang banget ya Teng di sini ya. Kayaknya sih cuma 3 kali ya. Kayaknya. Tapi kalau di luar di Batam kayak banyak Sob. Oh iya. Iya. Kalau di Batam gampang masuknya. Kalau di Batam banyak kayaknya. Iya kan, tapi kalau di sini nih cuman ada 3. Cuma ada 3. Iya, setahu gua. Setahu lo. Lo udah searching berarti ya kan. Nah, ngomongin kalau gua ngeliat di Google ada yang 2 pintu nih mobil ini ya. Ada yang 2 pintu, Jepang tapi. JDM-nya. JDM-nya. Karena ini Australia, AUDM. Oh ini AUDM. Iya, AUDM. 4 pintu. 4 pintunya. Oke. Kalau buat tadi yang gua ngomong sama Ani pas ngeliat mobilnya, lah kayak ceria ya. Iya gue juga sering banyak kayak gitu sih di pom bensin. Kan dibilang ceria. Bagus banget ceria warnanya. Gue nggak pernah lihat nih warna ini. Gila, gimana ya? Warnanya lagi yang dicari. Gimana ya? Padahal emblemnya Honda. Iya, itu dia. Oh, ganti nih emblem Honda ya kan. Nggak bisa. Kalau ini ternyata gue baru tahu nih. Kalau dia, gue Honda banget Sob. Ya. Lo Honda banget ya. Kalau dari bokap sih sebenarnya. Dari bokap. Kalau ngomongin masalah sebelum kita ngomongin ke mobil ini. Kalau tadi kita cerita di belakang, ternyata lu basicnya dari motor dulu ya, lu sukanya ya? Basicnya dari motor, karena dulu belum mampu beli mobil. Halus, kalau ini halus. Koleksi motornya sih gue lihat di Instagram sih, weh gile. Ini sih aneh-aneh gitu nih mobilnya. Tapi yang tadi, kalau yang bikin lo beranjak ke roda 4, kalau biasanya kan kalau anak motor nih yang suka banget sama motor, biasanya mereka yang kan, ya udah motor. Mobilnya hanya untuk kalau mengantarkan dia di saat-saat dia nggak bisa naik motor. Yoi. Yang bikin lu perubahan antara motor ke mobil apa? Biar nggak kehujanan satu pasti. Terus biar gue nggak malu ke Senoparty itu biar gue nggak malu gitu maksud gue. Ya semodif-modifnya motor lu juga nggak bakal ada yang mau digoncengin di Senoparty Mas. Oh, lu kalau pulang nggak bawa boncengan. Iya. Sendiri lagi. Kalau pakai apalagi single seat lu pakai NSR kan. Mana ada yang mau aja. Pas lihat, waduh bonceng depan agak kurang. Kalau bonceng depan ngadep belakang juga agak kurang enak juga ya. Emang sih NSR tapi kan single seat. Pas duduk belakang krekak. Lah orang bukan busa ya. Enggak, waktu itu jadi gue pertama kali gue beli mobil, gue udah punya tim ibaratnya. Dulu kan gue sebelum ada studio, gue mural. Oke. Gue mural, jadi mural di mana kayak di tembok-tembok yang di Fatmawati sini nih. Ada kerjaan dari Pemda gitu ya.
Terus Oh, gua tapi akhirnya kerjaan dari Pemda nih ya, lu nggak nyoret-nyoret asa-asa. enggak. Ya kerjaan yang ya tiang-tiang ini lah yang tengah-tengah ini kan. Iya. Nah, terus gue butuh kayak Grab, gue naik Grab mulu boncos sob. Iya, Nah, akhirnya gue benar. beli mobil. Itu mobil pertama gue Honda Stream. Honda Stream Iya, pertamanya. iya 2005. Oke. VTEC. Terus kalau ngomongin masalah mobil ini kenapa lu pilih mobil ini? Ini sebenarnya gue udah searching waktu itu. Ah. Gue demen searching auction gitu sob. Oh. Walaupun sebenarnya gue nggak apa namanya nggak bisa belinya juga gitu. Iya, karena susah juga masuk susah sini juga ya masuk kan? sini. Iya. Udah terus ada beberapa yang gue lihat tuh Stepwagon, terus Honda GA3, GA1 ini, Honda logo yang gua taksir sih sebenarnya itu. Gitu. Terus juga ada Honda N-Wagon juga gue suka gitu. N-Wagon. Kayak udah masuk sini deh. Tapi harganya kayak 700 juta, 600 juta gitu. Mahal ya harganya. Iya, makanya. Ya udah akhirnya pucuk dicinta ulam-ulam sama akhirnya. Pucuk dicinta ulam-ulam, gue jalan sering banget gue ke Blok M. Gue ke Blok M sering banget. Terus gue nemu nih Honda ini Di Blok M, di showroom, di Blok M. Asli, di Blok M. Bukan di tempat baju dong, di showroom kan? Iya bukan. Lebih ke tukang lukisan sih sebenarnya. Iya. Ya udah di situ gue nemu nih Honda ini. Tapi dalam kondisi yang mengenaskan sebenarnya. Walaupun catnya masih ini catnya nggak cat ulang. Oh, si mobil ini? Iya, semobil ini Supersonic Blue aslinya di STNK. Wih gile, ini ngomongin Supersonic Blue nih, gua sempat ngecat Estiloge yang pertama itu, Iya, Supersonic Blue. Supersonic Kayak Blue gini. ini Benar, warnanya. benar. Masih ada kodenya ya. Supersonic Blue Pearl-nya. Iya. Ada pearl-nya kan? Ada pearl-nya. Iya benar. Warna Honda. Gitu. Terus. Ya udah terus mengenaskan. mengenaskan dalamnya tuh udah ganti jok-jok apaan, terus velgnya udah pakai velg Agia kalau nggak salah, pakai Toyota sob anjing gitu. Ya Allah, gimana ya? Sedih ya. Iya. Terus gue kesana sama bini gue. Kalau gue datang sendiri mungkin gue udah sikat itu. Terus gue udah bolak-balik berapa kali, udah bolak-balik 3 kali gue kayak ngeliatin. Padahal di sampingnya itu ada Prelude Gen 3 kalau nggak salah. Oke. Itu menurut gue juga salah satu mobil yang gue pengen. Gen 3 ya yang flip flop. Oh, lu pakai Gen 4. Gue pakai BB4 iya, Gen 4 BB4 iya. benar. Iya, yang flip flop tuh gue seneng banget sebenarnya. Walaupun tuh lebih jarang tuh daripada BB4 tuh sebenarnya. Betul. Nah, gue lebih tertarik ini. Lebih tertarik ini dibanding si Iya, Prelude gue lebih itu. tertarik ini. Gitu. Karena tadinya gue memang mau beli Jazz. Buat city car. Cuman kayak aduh, gue kayak ya mungkin ini kali ya ada pemikiran seniman juga kali, nggak pengen kelihatan sama gitu. Benar. Itu sih sebenarnya. Iya, lebih di situ. Jadi maksud gue harus yang nyentrik lah. Gitu. Walaupun sebenarnya disangka ceria juga sih. Disangka mobil yang common juga sih. Iya. Itu jadinya dari situ ya udah terus gue balik. Nah, gue nggak bisa beli karena gue baru di situ stream gue baru gue tuker sama HRV Gen 1. Gila, jadi HRV Gen 1. Iya, itu mobil impian gue juga HRV Gen 1. Itu juga lucu tuh mobil itu ya. Mobil. Bentukannya HRV lucu kotak banget. sabun. Iya benar, kotak soalnya dia benar. HRV kotak sabun. Itu makanya. Jadi gue pikir kalau gue ngeluarin duit lagi agak ya udahlah gue tahan dulu. Akhirnya gue bangun dulu si HRV-nya sampai tuntas gitu. Baru nah terus gue ketemu lagi ini di deket rumah. Di showroom deket rumah. Si mobil ini Si mobil ini tahun 2020. 2 tahun yang lalu. 2020 baru gue ketemu mobil ini. Ya udah tanpa basa-basi gue sikat udah langsung. 2020. 2020. Kan kondisinya dalam keadaan yang seperti sama mengenaskan kayak Sama, nggak ada yang berubah. Oh, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang Beda berubah. tempat doang. Beda tempat doang. Nggak laku di sana ya. Iya. Pindahin. Mungkin orang nggak ngerti kali ya. Iya. Mungkin orang nggak ngerti terus yang namanya dilema mobil CBU mungkin agak susah kali ya ini. Nah, ini pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang di rumah pada nanya, ini mobil kan jarang banget di jalan, ya kan? Terus lu beli dalam kondisi yang mengenaskan. Ngelengkapin barangnya tuh gimana? Online. Online. Yoi, ada temen gue ada yang forwarder kebetulan. Oh, enak. Lihat dari luar. Iya, ya apa namanya terus kayak ya bayar upah dia dah sedikit gitu. Iya, membantu lah. Iya, cuman kan? kalau kayak yang apa namanya kayak jok gitu-gitu ya lumayan itu. Ya beli joknya. Barangnya gede juga soalnya, barangnya gede itu juga makanya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah lu ngumpulin barang yang mobilnya susah. Di luarnya gimana? Apakah lu nyarinya ada di negara-negara tertentu atau gimana nih? Nah, kebetulan gua kan nyari HRV juga sama Prelude nih. Iya. Nah, tuh ada semuanya. Kebetulan tiga-tiganya lumayan pusing tuh.
Iyalah. Iya lumayan mobil pusing, build up. cuman yang ini lebih pusing. Jadi yang Prelude sama HRV masih ada di KL. Barang-barangnya, Oke, benda-bendanya. iya, gitu. iya, Ini kayak ini aja peneng si logonya gue nggak dapet sampai sekarang. Nggak ada yang jual. Peneng di belakang ada kan Honda logo gitu, nggak ada sampai sekarang. Makanya gue rencana terakhir gue pengen bikin. Iya. Udah DIY aja udah. Iya bener sih. Dibanding nggak ada, emang susah banget nyarinya ya kan. Gue bikin udah. udah. Di mana? Ya kebanyakan sih di Japan Auction ya sebenarnya. Oh, Banyak di Japan Auction gitu. oke. Jadinya lumayan. Nah gue tuh justru malah dibantuin sama temen gue yang main Corolla Liftback. Ada orang Semarang. Itu dibantuin sama dia. Jadi kayak dia gencar banget nih, Clay ada tonaunya, ini ada Clay ininya. Ya udah gue bilang, ya udah sob. Belinya bertahap ya tapi ya gitu. Ini dulu, tolong ya. Ngertiin gue lah gitu. Iya, tolong ngertiin gue. Tolong lah. Iya. Tolong lah, saya ngebangun udah cuma satu ini. Iya, benar. Ada 3 dan semuanya CBU semua nih. Itu makanya. Nah, kalau ngomongin masalah barang yang paling kayak ini susah banget nih barangnya dan akhirnya ketemu tuh apaan? Jok. Iya, jok. Lengkap tuh. Lengkap. Sama trim door trim semua. Door trimnya. Cuman emang ini agak mengenaskan juga sebenarnya udah nggak 90% lah, kayak 75% lah joknya. Tapi yang penting masih oke lah. Masih oke. Cuman emang karena gue emang orangnya resik, terus gue nggak ngerokok juga kali ya, jadi aman. Ya nggak suka buang abu sembarangan di mobil ya. Malah jorok banget sih itu jatuhnya. Iya. Itu sih sebenarnya yang paling susah itu. Si interior nih. Si interior ya, sama din kali ya, AC. Oh tadinya kan pakai. Tadinya amburadul, tahu tuh pakai apaan? Pakai Agia mungkin, karena peleknya Agia mungkin. Gimana ya orang mikirnya apa ya? Maksud gue mobil kan Honda gitu ya, kenapa dia kayak Toyota gitu? Enggak mikir sih gue. Ini udah Honda garis keras teman-teman ya kan, kenapa lu pakai Toyota gitu kan? Yang brand yang memang rivalnya. Iya. Adanya itu pasang aja tempel. Pas ngeliat kayak cocok dah pakai gini, cocok dah pasang. Biasanya bokap-bokap tuh sob. Iya. Bokap biasanya. Ke toko velg yang di sampingnya di jalan tuh ya kan. Iya. Pak ada nggak Pak nih velg yang kayak gitu? Ada nih Pak nih, baru banget dicopot dari mobilnya. Ya kan? Tapi ada pengalaman unik juga. Jadi di mobil kan sebenarnya di parkiran gua di studio cuma muat 3. Oke. Satu mobil bokap, 2 mobil gua. Nah ini gua taruh di RT. Di RT. Ya ini mah di RT. Gue bayar per bulan jadinya. Ke pasti Pak RT ini. Ke Pak RT ini. Selain lo ada iuran bulanan RT sama iuran bulanan parkir mobil di RT terus, juga. Iya, nah terus di satpamnya itu ternyata ngorder juga. Jadi ada beberapa tukang bakso naruh gerobak. Jadi parkiran gue tuh kadang-kadang serius parkiran gue dipakai. Ya kan, cuman dia dapat uang harian gitu 100, 200 gitu segala macem. Nah, terus mobil gue nih jadiin ceran. Udah 2 kali spionnya nih hancur. Oh ya? Iya udah 2 kali spionnya hancur, tapi untungnya nggak semuanya diambil. Jadi kayak wah anjing kalau nyari spionnya di mana ya? Apa gua harus pakai Toyota Agia juga gitu maksudnya? Ya udah terus ya namanya akal-akalan bokap lah ya. Kan gua di studio ada cat gitu ya. Jadi bolong sama dia dikasih selotip kertas dicat bro. Pakai cat akrilik, anjir kata gue bilang sama bokap. Oh dibolongin ya, dicongkel? Dicongkel, karena orang nggak suka sama gue gitu. Mungkin karena gue bayarnya ke Pak RT langsung. Nggak lewat si ini nih. Nggak lewat satpam gitu, jadi ya udah dia mungkin nggak dapat duit KKN-nya dia. Jadi gue disengin terus anjing. Iya. Itu udah 2 kali bolong digituin. Gue bilang sama bokap, "Pak, besok kalau misalnya kayak gini udah ke toko temen abang aja. Temen abang kan ada yang tukang cat. Jadi nggak usah DIY kayak gitu maksudnya." Setelah di kertas, dicat, pas dipegang, lah ngapa lembek banget gini ya, gak ada dalamnya. Terus ada juga motor gue kan, motor gue kan gue rantain tuh, NSR segala macem kan. Nah kalau yang pelek jari-jari kan aman kena rantai kan. Nah terus biasanya kayak gitu kan gue rantain belakang kan, ditarik kemudian serot. Bolong dong, ada cat yang ngelupas. Amannya ditutsir pakai akrilik juga. Besok-besok gak usah kayak gitu. Tapi bokap-bokap itu bokap-bokap selalu kayak gitu sob. Persis. Asli. Yang penting bisa dikerjain sendiri sama nggak ribet ya. Ama mereka udah mulai nyari kerjaan. Iya itu bener. Iya nggak sih? Bokap gue juga gitu. Nggak apa-apa nih bongkar. Iya. Nah waktu itu tuh bokap gue juga punya ini VW kodok kan. Gue bilang mau ganti knalpot. Gue bilang udah deh ganti knalpot di bengkel aja. Ada bengkel knalpot dekat rumah. Bengkel nggak. Taktuk 2 hari pasang bocor. Aduh. Itu makanya. Udah gitu kan gue kesian ya, capek gitu. Tapi happy sih. Iya, emang happy. Iya nggak sih? Jadi ngurus sendiri. Abis akhirnya ke tukang knalpot juga. Iya.
Itu kan waktu gue masih punya baru punya cat akrilik nih. Nah sekarang gue karya gue udah pakai pilok. Wah tambah kreatif sob. Anjing. Gue bangsat banget. Sampai batu sob, batu. Wah batunya kurang nih. Dicat sob, pakai Tosca. Aduh, bokap gue ini bener-bener. Pakai pilok kan. Terus studio gue warna-warni sob. Studio gue warna-warni asli pakai pilok. Anjir. Artistik, berarti jiwa artistik lo turunnya di bokap nih ya? Iya Dari bokap ya. Ya thank you Pak, thank you ya udah menurunkan jiwa kreatif saya. Malah dicat ya kan. Tapi jadi bagus. Iya. Kan dibanding batu abu-abu doang sama hitam ya kan. Iya. Lebih berwarna. Pemikirannya sih seperti itu. Iya, benar. Tapi emang gue suka mobil gara-gara bokap. Oh, gara-gara bokap. Gara-gara bokap. Bokap tuh main juga mobil. Ya dulu sempat ganti-ganti. Tapi emang Honda sih sebenarnya. Lebih ke Honda. Jimny sekali. Jimny sekali. Tapi selain itu Honda. Cuman mentok gak sampai Estilo lah. Ya bisa. Ya, gak nyampe Estilo lah. Tapi sekarang punya Estilo, gak punya. Gua wih cakep juga nih Estilo nih. Nah sama ada cerita menarik nih sebenarnya selain mobil ini. Si Mas Mukra ini punya Honda Nova dari bokap. Dari bokap gua. Asli IC Blue. Di STNK. Itu paling bagus tuh warnanya. 89 IC Blue. Paling bagus tuh warnanya tuh. Itu ceritanya panjang juga teman-teman, mungkin nanti saat mobilnya jadi nanti kita undang. Lebih ke cerita kalau lo follow Instagramnya ya beberapa minggu yang lalu lagi ada proses dan ada curahan hati sedikit ya. Gue masih ceritain. Gue gak mau nge-spill sih sebenarnya, cuman ya emang kalau kebangun kan ada ceritanya enak. Benar, ada ceritanya. Iya. Ada cerita Billnya juga ya. Iya. Gak saya tag kok orangnya. Gak saya tag serius, gak saya tag. Gak saya tag Bram, enggak. Nanti itu bakal kita lihat tuh. Tapi kalau gue ngelihatnya memang ngebangun mobil tuh butuh ada effort lebih ya. Butuh waktu ya. Butuh waktu dan butuh effort juga. Ini kayak maksud gue konten ini gak gue kasih tau ke bini gue sih sebenarnya. Oh kenapa emang? Wah takut. Kalau bicara nominal kan. Iya benar. Lo ternyata banyak lo yang gini-gini udah gitu effort lo panjang juga ya, nggak murah juga. Udah gitu sekarang apalagi mobil ini kan udah kemana-mana nyarinya. Nah ini ngomongin masalah mobil ini lagi nih. Ngomongin tadi kan interior itu effort yang paling gede yang lo lakuin di mobil ini untuk ngelengkapin barangnya, ya kan? Boleh tahu nggak Teh? Si interior ini kisaran berapa sampai sini? Sampai sini? Gak terlalu sampai, ya paling 8 kali ya. Oke dong ya harganya. Murah, lumayan. Tapi nyarinya susah. Iya. Kalau jok EG sih udah ngantuk harganya. Iya. Beneran. Iya itu, segituan lah. 8 juta. Kondisinya mas ini paling bagus yang pernah udah. Paling bagus. Cuman gue mau retrim kan karena dia bahannya tuh sama kayak door trimnya full gitu. Nggak mau jadi kerut-kerut gitu kulit. Iya, gimana ya? Kok gue mau jadi yang kayak sofa-sofa angkot aja kayak gimana? Ya, yang ada kancing-kancingnya. Iya, itu aja kali ya. Iya. Tapi harus lu pakai itu kulit sintetis. Jadi kalau lu pakai keret. Oh biar kalau belakangnya lu punya baju full sablon nempel. Nah iya kan itu kan keret. Gue tahu gua baju full sablon. Iya. Kulit sunat soalnya yang dipakai. Anjing. Wah, Bang tuh keret ngapa lengket. Baju sablon itu, sablon full. Sablon yang gede, ya kan keret nempel dah ya kan. Nah, ini setelah si interior udah ketempel nih sob nih, ya kan? Terus lo ada melakukan penambahan nggak di mobil ini selain barang yang lo restore ke aslinya? Penambahan sebenarnya sih emang ini kan lebih kayak mobil touring ya. Mobil touring tapi perkotaan aja ya. Iya, mobil touring tapi perkotaan. Gimana itu? Mobil touring tapi perkotaan. Iya. Jadi sebenarnya kayak dari sini ke Bekasi. Oh enggak. Dari Romangun. Studio gue di Romangun. Paling sampai Matraman lah. Anjir, lah nggak jauh ya. Touring tapi perkotaan anjir. Gak, emang ini mobil-mobil gue bejek banget ini. Pokoknya mobil yang lu andalkan setiap hari ya? Iya, gue andalkan setiap hari ini soalnya dia matic juga, jadinya terus bodinya juga kecil. Bener. Terus juga mengundang pertanyaan setiap gue ke pom bensin. Iya gitu. sih, bener sih. Ini seneng ngobrol sama orangnya gitu. Seneng ngobrol. Iya, walaupun sebenarnya orangnya ngenyek nih lama-lama gitu.
Iya. Tapi enak aja gitu ya Iya, kan ngasih lumayan, oh iya ini lumayan. Pak. Tapi akhirnya kalau udah mulai dia kekeh, ini ceria kan? Iya. Pak, Iya aja Pak, ya kan. Pak. Jadinya Lebih, iya selesai. Mas ini velgnya bisa buat saya masak gak? Ya gimana ya Pak ya? Gimana ya Pak? Iya. Ini nampan ya Pak ya. Iya, gitu, Pak, ya gimana kan ya, buat Pak? penggorengan gitu. Iya. Susah kalau udah ngejelasin kayak gitu ya kan udah sulit Iya. sulit. Nah, ngomongin kan ini kan gayanya berarti lo touring perkotaan. Iya. Anjir ya. Ini gue kalau ngitain lo betul. touring perkotaan. Iya, touring ya. perkotaan. Jadi gue. stylenya harus pakai gini, tapi kalau dipakai keluar kota enggak perkotaan Enggak, aja. perkotaan gitu. aja. Ngelengkapin barang modifikasinya, kalau ngomongin barang modifikasi ini, apa aja yang udah lu tambahin di mobil ini? Paling pelek. Mm-mm. Terus gue tambahin set marker biar lucu. Terus striping kali ya, striping. Terus gue jadiin two-tone. Karena gue lihat kalau pas gue tempel si Moon Ice ini kalau nggak two-tone agak kurang gitu menurut gue sama Thule sih. Udah Thule 800. Jadi benar-benar ini lo desain dari awal punya mobil udah punya bayangan seperti ini. Iya, gue desain pakai Photoshop gitu, kagak lah. Dia gitu sih curang ya, dia gampang gitu-gitunya ya kan. Kalau orang cuma bisa ngebayangin pas jadi, iya bagus, kadang-kadang kalau dia langsung jadi gitu, karena dia juga. Tapi dapat mobil ini yang foto secara kiri kanan nggak ada loh asli. Lu cari aja beneran nggak ada. Makanya gua, iya benar. wah agak kesulitan juga tuh gua dapetin foto mobil ini. Basic ceria aja. Geser dari samping, gambar, habis itu gini, ya dikit mirip kali ini. Gitu. Gua lebih ke Sirion aja deh. Ceria. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin masalah striping, berarti lu full custom ya? Ini Full, kalau iya. striping ini kan kalau gua ngeliat, memang bener juga, nggak ada yang two-tone ya? Nggak ada. Kalau Jadi gua fotonya sih- gua ngelihat referensi ini ada namanya yang jual si aksesoris Honda itu namanya Osaka Compressor. Iya, si Jepang. Iya, itu gua ada ternyata ini. Oh ada? Iya, jadi 3 mobil gue itu Prelude HRV ada semuanya referensinya. Oh. Itu makanya gue kan ngelihat Osaka, gue suka banget sih Osaka Compressor ini. Jadi dia jualan emang aftermarket kan, kayak Oke. striping apa segala macem. Jadi ternyata mobil ini jadi salah satu mobil yang Demokarnya. Iya, demokarnya dia. Gitu. Ada yang stripingnya Osaka Compressor kayak gitu. Terus juga bumpernya dia buat sendiri, lipsnya kayak gitu. Ih, seru abis. Makanya gue wah anjir pas gue ngulik, oh ternyata Osaka Compressor juga demen mobil ini gitu. Makanya dari situ lu udah mulai kebayang Iya, nih mulai bentukannya kayak gimana. Dan dia bentuknya. bikin two-tone juga. Dia two-tone, iya. Cuman ininya lebih ke striping yang dia buat sih. Kayak striping NSR gitulah. Oh. Cuman tetap abu-abu. Iya. Tapi Nggak nggak striping simpel block. kayak lo nih. Oke. Kayak gitu. Nah ini ngomongin masalah velg. Tadi kan lo dibilang kayak penggorengan ya. Ini velgnya apa? Moon Ice? Moon Ice. Dop Moon. Kayak Dop Moon nih. Dop Moon. Jadi bukan bikinan ya teman-teman ya, bukan dari penggorengan ditempel, dipotong, enggak. Ini Dop Moon, ya Iya. kan? Memang untuk ring berapa nih velgnya? Ring 14. Ring 14. Jadi dari 13 kalau nggak salah. 13, 14, 15, 16. Oh iya. Iya, Dop Moon. Tapi pas pakai velg ini sih emang sip sih. Cocok Iya. kan? Cocok memang. Cocok. Iya, jadi sama pas lu ngeliat di jalan tuh orang akan kayak nengok set, catchy banget mobilnya. Iya, yang penting kan mobil ada neck breakernya lah. Ada aura neck breaker. Ada neck breakernya gitu. Emang itu ya kan. Iya. Jadi saat lewat nih, mobil apaan nih? Gitu ya kan. Orang ada tuh neck mesti ngeliat breakernya. 2 kali, enggak yang Iya. kayak sekali ngeliat yang kayak oh itu tuh. Enggak Udah. gitu. Pas lewat, lah apaan sih? Gitu nengok ke belakang gitu. gitu kan. Dengan aksesorisnya Moon-nya nih ada si wheel dop ya. wheel dopnya Moon terus sama ini lucu banget nih ya, si antena Moon ini. Ini kalau antena ini nih si depan ini lo memang ada opsionalnya atau apa? Nggak ada. Cuman emang kayak misalnya banyak sih sebenarnya yang mobil-mobil yang sebenarnya dibikin kayak gini gitu. Jadi gua ngikutin kayak cocok nih pakai. Nah, ini spirit of gua ngutak-ngatik sebenarnya. Nggak gua desain dulu. Jadi cocok nih kayak tempel ini, cocok nih kayak tempel parking pole gitu. Nah, ini nih, ini sebenarnya yang benar yang ini namanya Indonesian style yang ngomong. Yo, Indonesian. Iya benar kan, mix and match-nya. Jadi lu nggak perlu lagi buat ngelihat nggak di luar nggak ada yang kayak gini. Nggak Iya, apa-apa. iya, Kalau gua lu nggak tempel masalah. bagus pun jadinya oke. Orang pun jadi sah kalau ngeliat kayak gini sah. Ya sah banget. Bener. Iya nggak sih? Iya. Nggak harus yang kayak kan ada orang yang purist kan ngomongin masalah
ini aksesoris ini sebenarnya bukan nempel di sini. Iya. Ini kan buat ini, Iya, gini, iya, parking iya. pole segala macam nggak Iya, ada. bener-bener. Ya pas pasangin, cakep juga. Iya. Iya kan? Iya. Kali ini lebih ke detail. Kalau ini ya benar-benar Indonesian style nih, ada kayak giniannya. Terus ngomongin masalah. Padahal dibilang guna sih nggak guna sih sob. Iya, ini kan cuma nempel doang. Iya, Nggak bisa bikin radio lebih bagus dong. Bener juga masang dop pun juga ribet juga sob, lu mau nambangin juga buka dulu. Nah, ini gue mau nanya nih, bener-bener. Ini dop moon ini kan kalau dop yang lain tuh ada kunciannya. Iya kan? Ini gimana? Nah, kalau ini langsung kunci, dia ada gerigi. Jadi antara pelek sama ban, jadi langsung plek. Copotnya jeglek gitu. Ceglek. Tapi harus pakai obeng sama apa namanya selampe lah biar nggak lecet. Selampe. Selampe. Nih bahas aja sih, boleh nih. Selampe benar. Berarti lo kalau mau ngeliat ini mobil di parkir, lu mau sikat, lu modal obeng sama selampe. Diajarin. Jangan diajarin. Diajarin. Iya, soalnya kan kalau dop EG itu kan pakai baut. Iya. Ada yang kayak pakai kuncian kanan kiri. Ada yang pakai kabel tis ya. Iya, ada tengahnya doang. Jadi kalau lihat dari belakang agak goyang. Iya. Karena nggak di kabel tis. Iya, keplek-keplek. Iya. Kemarin tengahnya doang. Iya. Iya. Ya gitu. Nah, sama side marker. Tadi kan lo ngomong pakai side marker. Side markernya pakai punya apa? Udah. Iya. Tapi ini berarti Enggak nih gue beli di, jadi gue waktu itu ke apa ya namanya, tumplek-blek ya. Iya. Terus ada side marker gini, udah gue sikat aja gitu, kayaknya manis ya gitu. Indonesian style lagi, Bener. balik lagi. Bener. Kayak gitu. Soalnya nggak ada yang pakai side marker. Nyala. Cakep. Cakep. Nyala, tapi nggak nyala sama sen. Nyala ya sama lampu aja biar nyala. Iya, biar Lagi-lagi mau gua aja ya kan. Gue menjunjung tinggi neck breaker sebenarnya. Iya. Mesin boleh lambat, tapi neck breaker. Iya, yang penting pas lu lihat, ih lucu mobilnya. Itu. Iya nggak sih? Sebenarnya ini daya tariknya bukan ke cowok, ke cewek justru malah. Itu makanya. Nah, kan lu ngomongin masalah cewek nih. Nah, bini lo kan yang lu pertama kali ngomong, nih kalau bini gue lihat sih nggak bakal mau belinya. Iya dong. Nah, setelah lo udah dapat di dekat rumah lo, showroomnya bini lo ngomong apa? Bini gua kebetulan ini salah satu mobil yang dia suka. Oke, karena ya tadi memang untuk daya tariknya ke cewek nih ya. Iya, dia suka mobil ini soalnya. Mobil ini nggak pernah ada masalah BTW. Yang lain bini gua naik selalu ada tuh. Selalu ada, ngebul, selalu ada. Ngebul. Nah, bini gua paling gak suka naik Estilo. Kenapa? Gak mau deh. Kenapa? Gak tahu, gak mau deh. Pokoknya mau naik apa hari ini? Estilo. Enggak, aku nggak ikut. Tapi alasannya? Gak tau, gak suka aja. Karena mungkin Estilo gue udah pakai coilover kali, kurang keras, enak mungkin, kurang enak gitu kurang nyaman lah intinya. Nah, ini kalau lo semua yang mau suka sama Estilonya Muklai, mau nawar jangan ke Muklainya. Coba hubungin bininya. Kali di harga lebih miring, iya kan? Lebih miring harganya, ya kan? Kalau mau, gue nggak suka juga, lu bayar deh gitu. Ntar gue ke rumah udah nggak ada tuh. udah payu. Nah, ini gue lihat juga ada washer lampnya. Ada washer lamp, kagak hidup. Ya tapi lagi neck breaker. Neck breaker manis aja ngelihatnya, ya kan? Tapi bener nih, ini inget tuh. Ya kalau lo ngomongin zaman 2000-an, yang anak-anak selatan ya pada kayak gini. Iya. Pakai parking pole, pada pakai washer biarpun nggak hidup. Ya yang penting ngomongnya kan dummy washer. Dummy washer. Iya nggak sih? Ngelihat doang. Pas dilihat ada gituannya memang kecil, tapi impactnya lumayan gede. Lumayan cakep ya? Iya nggak sih? Kalau untuk apalagi bempernya warnanya kayak gini, terang. Iya. Kalau lo pakai bemper hitam kan cuman kayak ada bendulan bener, ya kan? Kalau dia kayak gini, kelihatan banget. Ya nggak sah-sah aja, zaman dulu juga nggak ada. Jarang banget ada yang fungsi. Bener. Jarang banget yang fungsi ya untuk sekedar pemanis. Kecil tapi ya tadi. Tapi sebenarnya ada yang hidup nggak sih kayak gitu? Ada yang dihidupin tuh? Ada, selang gede gitu kayak buat selang jogging. Ya gitu aja. Pakai gini dong. Ada. Iya. Ada. Gue kira nggak ada yang hidup selama ini tuh. Ada, tapi ya lumayan ribet ya. Gue sempat ngobrol sama Adi, itu ada tuh, ada beli motornya, beli si tabung air wipernya buat nyemprotnya gitu. Terus ya ada yang hidup pada motor. Gue taunya yang ini parking pole yang buat Honda Grand. Itu beneran ada, beneran naik. Iya. Itu ada. Lumayan tuh harganya tuh. Iya, pasti kalau udah yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Pasti Honda Access tuh ada tuh. Cuman ini bingung juga gue mau nyari Honda Access ini kemana gitu. Gak ada. Asli. Beneran gak ada. Gue nyari Toneo aja gak ada.
Ah, ini ada tuh Neo. Gak ada Toneo akhirnya. Oh. Gue lagi bikin sebenarnya, lagi bikin di Semarang, lagi bikin udah. Ya udah lah ya, kalau udah kayak gitu udah sah Udah aja custom lah ya. aja udah gue custom. Iya toh nggak ada samanya nih. Iya nggak sih lo ngomong dong ya kan nggak ada samanya. Kalau juga orang ngelihat gak mungkin ada yang sampai bagasi kan sebenarnya. Iya, atau yang detail gitu ya kan. Nah, ya amai kalau misalnya custom pun sah-sah aja karena kan fungsinya juga. Iya, cuman kan gue pengen naruh sound-sound yang ada lampunya jadi biar si anjing itu maksud sih, gue biar kelihatan sound-sound yang ada. Enggak, maksudnya yang Kenwood yang nyala gitu belakangnya. Gue pikir lu mau pakai sub gitu yang ada atas nyala gitu kalau misalnya ada. Nah, kalau lu ngasih ide gitu gue kayak gitu deh. Iya. Oh, gue tahu tuh si speaker atas. Ya karoseria gitu ya. Wah, ganteng sih. Ya, gitu, ganteng sih. Gue pengen kayak gitu ganteng, tadinya. ganteng. Cuman gue lagi nunggu bikin Toneo-nya dulu. Tapi yang gitu-gitu teman-teman tuh, yang kayak gitu-gitu itu yang kayak detail, ya itu seru ya? Iya. Seru ya gitu-gitu ya? Lumayan gitu, jadi makanya wah ini ternyata tambah ini manis juga nih gitu. Iya, mix and match ya sih. Iya. Jadi gitu teman-teman, jadi lu nggak perlu pakai barang yang memang lagi hype sekarang tuh enggak. Dengan cara simpel-simpel kayak gini tuh mobil lu udah tetep kelihatan cakep. Nah kalau ini sih mobilnya emang jarang ya. Jadi kalau ngomongin masalah neck breaker, udah pasti tuh pasti orang akan ngomong, itu mobil apaan ya? Gitu, karena gue ngeliat videonya dia, itu sampai gue ulang. Lu kan ada bikin terus pakai mobil ini kan? Lewat, sampai yang kayak, itu mobil apaan ya? Gitu, terus gue watch lagi kayak, Honda apaan ya? Gitu. Karena bentuknya aneh, lucu gitu, udah gitu kan memang benar ya. Jadi, kalau ngomongin lucu banget mobilnya, kecil, udah gitu dengan strippingnya manis, gitu, udah gitu two-tone dengan velg kayak gini. Jadi buat orang, buat ngeliat 2 kali. Bener. Dia ngasih minimal deh tuh. Bener. Set ngelewatin, di parkiran ngelewatin, ada urusan, tuh berapa nih? Gitu, ya kan ada nengok lagi tuh mau berapa nih? Gue seneng kalau di parkiran, seneng parkir yang jauh aja, pokoknya sendirian gitu. Apalagi kalau di Ras Market kan gue belanja tuh bini gue, di parkir di depan sini aja, enggak di situ aja di situ. Gue jauhin sama gue. Jauh di situ biar orang bener-bener deketin gitu. Gak ada juga tapi yang deketin anjing. Karena kejauhan lu. Lu parkir Ras Market, parkir di PIM 1 kan agak jauh ya jadi ya kan. Parkir di belokan Radal itu kan jauh jalan. Akhirnya naik ojek ke sana jadi jalan ya. Nah, kalau ngomongin kan tadi yang paling gede se-interior. Tapi kalau yang paling susah interior tadi. Paling susah mungkin interior, paling susah. Cuman yang paling gede mesin sih pasti. Oh, mesin gue refresh. Oh, refresh. Ini refresh. Ini ngomongin masalah tadi kan kita udah ngomongin body nih. Body lo ganti stripping, pasang stripping, jadiin two-tone. Iya sama poles sama ya, poles. Ini masih original semua. Masih Supersonic Blue. Cakep. Ternyata cakep, masih mulus banget. Sama tadi penambahan kayak ini antena samping, parking pole, terus si side marker, sama washer lamp sama macam. Yang lainnya masih standar. Oke, nah sekarang kita ngomongin ke engine, bener juga engine. Saat lo pertama kali dapat kondisi mesinnya kayak gimana? Ngebul. Oh ngebul. Ngebul tuh pasti. Terus abis dari situ dia sering panas. Panasnya bener-bener cepet gitu. Naiknya temperatur cepet. Ya udah langsung turun ibat nih yang nurunin. Oh ibat, water speed. Ya, ibat pas lihat mobil ini gimana? Bingung juga sih kayaknya dia. Tapi waktu pas gue beli kan, gue lihat sama nih kayak City Z gitu. Terus orang-orang juga bilang kayak City Z, ternyata beda. Oh penampakan mesinnya penampakannya sama City Z, cuman ada beberapa City Z yang 1500. Iya. 1500 atau 1300 ya? 1500 ya. 1500. City Z. Kalau nggak City Z berarti City yang sebelum Z. Oh, City yang biasa, City yang biasa, iya itu. Nah, terus ternyata banyak dudukan yang emang beda gitu. Mountingnya segala macam beda gitu. Terus jadinya? Ya udah akhirnya ya udah Ibat pusing dong, garuk-garuk. Iya, pusing garuk-garuk kepala gitu kan nih. Duduk di ban. Duduk di ban sambil nyender. Ini gimana tadinya ya kan? Ya udah terus pokoknya bikin enak aja deh pokoknya. Ya udah ini lumayan, gue udah jejak ke Bandung. Ini gue pengen ke Semarang sih pakai mobil ini. Ke Semarang? Iya. Berarti ini touring perkotaan dan touring dekat-dekat Jawa Barat udah ke Bandung. Gue pengen ini sih dapetin foto dia tapi di
Ciwidey, kalau nggak di pinggir-pinggir danau gitu, gue pengen dapetinnya di situ sih sebenarnya. Kali Deplu nggak cocok ya kali Deplu boleh juga sih. Tapi si mesin ini nih, nah mesinnya berarti akhirnya lu refresh pakai barang-barang apa? Nah tuh gue juga belum tahu tuh, gak tahu. Pokoknya gue yang penting lu ini deh, enak deh mesin gue. Ya udah siap. Gue kan nggak main kayak kalau SD lo kan ganti P08, ganti segala macam. Ada yang. Nah kan kalau pokoknya ini buat siapa Clay? Gue bilang buat bini gue. Enakin aja. Iya. Jadi standarnya tahu nih. Jangan sampai mogok di jalan. Jangan sampai nyusahin. Bener. Kalau buat bini kan cewek. Iya benar. Gitu. Nah, kan tadi lu bilang si temperaturnya agak panas. Apanya tuh? Radiator atau apa? Radiator ganti gue. Pakai punya? Ganti punya Honda, cuman gue lupa nama. Ganti juga, tapi nggak koyorat sih. Tapi standar Honda. Standar Honda. Yaudah gitu aja sih. Cuman sama beberapanya kayak gue pernah lagi jalan si panbelnya putus. Ya udah ternyata dalamnya emang udah pas gue datang ke IBA tuh pas momen itu. Jadi pas semuanya ternyata udah kacau. Ya udah gue datang, pokoknya enakin udah. Gitu. Tapi untungnya ada ya. Mayan ada persamaannya katanya. Jadi dia ada urusan gini, nyopot satu, bawa toko spare part. Sama nggak nih kira-kira ini ada kan tutur. Tadi gue mau pengen ganti head. Pengen ganti head sekalian saat atasnya pengen gue ganti. Cuman lu berapa lama kalau kayak gitu? Wah, lama ini mah gitu. Ya udah, ini mobil soalnya gue pakai gitu, gue bilang gitu. Soalnya emang enak mobilnya. Gitu. Kalau HRV gue kan soalnya manual. Jadinya agak maksudnya kalau ngejar-ngejar di perkotaan kayak touring perkotaan. Iya benar, touring perkotaan. Lagi-lagi. Jadi mobil yang paling cocok dipakai perkotaan tuh bukan city car, tapi mobil touring perkotaan. Itu tetap jatuhnya touring perkotaan. Touring perkotaan. Rasanya touring. Soalnya kita kudu ngisi air radiator, kan kayak mau touring kan? Bener gak sih? Iya sih. Ngecek mulu gue tiap hari lu. Iya. Asli. Ngecek mulu. Iya itu. Tapi itulah serunya mobil tua, Sob. Iya. Bener gak sih? Bener. Gak cuma tinggal ngegas doang, overheat tuh lupa ternyata. Iya. Ada ekstra perhatian. Iya kayak gitu. Tapi jadinya lu tahu banget mobilnya. Gue jadi kayak ada punya sense mobil nih nggak enak. Itu maksudnya gara-gara gue sering pakai mobil tua. Malah sense gue lebih parah dari bokap gue. Jadi kalau kata bokap kan, enggak nih mah masih enak. Enggak, tapi enggak enak nih, Pak. Ini enggak enak deh gitu. Kadang Iya. Tapi karena kita sering pakai mobil tua gitu, jadinya tahu gitu. Kayak cuman sensor wiper gitu kok tiba-tiba gerak sendiri ya. Bahaya sih ya. Itu makanya kudu di. Ya kalau gua ngomong ke bokap diakalin soal masalahnya. Gitu. Mendingan gua ke bengkel dikit, dia udah tahu ya kan. Ya Karin ntar begini lagi gini kan gimana begini. Malah ngadep ke depan ya. Iya. Makanya. Iya. Jadi ini mesin malah cenderung aman ya untuk spare part semua segala macam ya karena masih lo tidak mencari barang itu yang di luar. Iya. Gue masih punya toko spare part di Mangga Besar sih. Jadi gue tahu dari bengkel deket rumah gue itu dari Nova bokap gue tuh di bengkelnya di sana. Jadi dia bekas montirnya Honda. Bekas montirnya Honda. Nah terus gue taruh di HRV gue di situ. Ternyata dia masih jual shock breakernya segala macam masih ada yang jual di Mangga Besar. Iya. Makanya gue juga kaget juga. Beneran HRV Gen 1 ada. GH4 kodenya ada. Anjir ya kata gue. Oke, cuman pas ini cuman dikit adanya. Tapi masih ada. Masih ada kayak panbelt gitu ada. Nah ini kan udah ngomongin Mangga Besar nih, spare part Honda. Tokonya namanya apa nih? Nah itu gue nggak tahu sih sebenarnya. Bukan 1001, bukan ya? Bukan. Kalau tadi dia ngomong kalau 1001, gue pikir Toserba. Iya, itu Toserba sama toko serba ada, serba bisa juga jadinya. Kok Asui kalau nggak salah, kok Asui. Asui. Rumah gue dibilang bohong terus. Kok Asui kalau nggak salah, Wan. Bener, Asui. Iya, kok Asui. Jadi nih kalau nih teman-teman yang nonton nih mau ke Mangga Besar, mau nyari spare part Honda, cari Koko Asui. Jangan lupa cari spare part Honda di Ko Asui. Terima kasih. Ko Asui lu bayar gue nih berarti nih. Gua jadi brand ambassador Ko Asui.
Enggak, tiba-tiba ke sawah besar, nggak tahu nama apa, lihat koko. Ada Koasui. Namanya Koasui, bukan? Ada Koasui nggak ada. Jual spare part nggak? Kalau yang namanya Asui, jual spare part nggak? Enggak. Ada juga jual obat ini mah yang ini. Enggak, mangga besarnya kemana dulu masalahnya? Kan kadang-kadang suka belok. Iya, itu mah lo yang belok. Tapi lu boleh nih, tapi kalau ke toko-toko udah deretan mangga besar kayak gitu-gitu tuh banyak kan toko-toko tua tuh. Iya, Semreges. Iya, banyak tuh. Tuh gue percaya tuh kalau ada di toko-toko di daerah situ yang masih menjual barang-barang new old stock dari mobil aneh. Enak karena zaman dulu tuh gue suka sama Adi jalan tuh ke daerah sana buat hunting. Ada aja. Barang-barang yang memang sudah tidak diproduksi ataupun yang sudah jarang diproduksi di Jakarta, dia udah di tengah-tengah gitu, nyarinya ke sana. Seru. Tapi itulah serunya pakai mobil tua dan serunya pakai mobil antik. Bener ya? Ini belum antik sih tapi. Baru tua. Nggak tua juga sih. Nggak tua juga, bener. Ini tahun berapa? 2000. Tahun 2000. Milenial berarti mobil. Milenial, benar. Seperti zaman Panji. Manusia milenial. Ya, tapi kalau itu kalian kan mobil lu udah cenderungnya udah rare item di sini. Iya dong, tapi jadinya mesti effort lebih buat nyarinya. Benar. Tapi kalau gini teman-teman ya, kalau gue tanya dia, kenapa lo cari, kan tadi kita udah ngobrol, ada sebenarnya ada satu mobil lagi yang kondisinya lebih bagus dibanding ini, ya kan? Nah, kenapa lo beli yang kondisinya agak PL? Jadi ada dua tuh yang gue cari tuh. Biasalah karena gak bisa tidur jam 3 ya ada OLX segala macem tuh bahaya tuh. Iya, jam benar, 3 bahaya. malam. Bener. Sepertiga malam. Sepertiga malam, bener. Kalau nggak kita sholat tahajud, kalau nggak kita browsing. Nah, yang ngeri kan yang browsing tuh ya. Iya, bener, bahaya. Kepikiran tuh. Banking lagi buka, kirim. Nah, itu kejadiannya gue udah pengen tuh logo sebenarnya. Udah pengen tuh, udah di pikiran gue lah. Intinya kalau 3 kali kepikiran, gue harus beli gitu. Tapi kalau 3 kali kepikirannya Porsche Taycan ya gue nggak bisa beli. Gitu. 3 kali. Gue kepikiran terus aja Sob. Gak apa-apa, tiap malam gue kepikiran gak apa-apa. Enggak. Pikiran pertama, ketiga kepikiran mulu jadinya. Iya. Itu jadi ada 2 nih. Gue searching di Instagram hashtag Honda logo. Wis. Ada Di Indo. Ada. Oke. Ada di Indo. Cuman 2 ini sama yang merah. Oke. Sama yang merah. Nah yang merah tuh kilometernya masih 14.000. Terus ringnya itu masih ring 13. Jadi ring 13 aslinya. Ring 13. Jadinya bannya lebih kecil dari ini. Iya. Nah, terus pasti. Kalau lo pakai ban 14 ya maksudnya takutnya penonton, goblok. ring 13, oh iya bener lebih kecil ya gitu. Maksudnya ini. Iya. Ya udah, terus ada yang merah itu menurut gua mulus banget. Kayaknya merahnya Jazz. Oh, oke. Sama merahnya Jazz gitu. Nah, terus waktu itu gua udah punya si Prelude. Merah. Gitu, warna merah juga. Jadinya gua pengen gue yang Supersonic merah Blue deh. Iya, Supersonic Blue terus juga emang gue pengen mobil ini tuh emang gue nggak modif banget gitu. Walaupun sebenarnya emang dan kecil-kecil lah gitu biar ciamik pemanis aja gitu. Jadi emang ini warnanya masih orisinil jadinya ya udah gue cuman kayak giniin aja gitu. Benar. Nah, ini teman-teman kalau mungkin teman-teman jauh masalah warna ya. Mungkin di Honda tuh ada beberapa warna yang favorit, seperti Championship White, iya. Midori Green, terus setelah itu Electron Blue. Yang di HRV gue Yellow Cooper. Nah, kalau ini nih, ini lucu banget nih, namanya Supersonic Blue Pearl. Kalau lu browsing itu adanya di Integra. Iya kan? Bener. Di Integra tuh, ada tuh. Prelude ada BB6. BB6 ada ya? BB6 ada. Oh iya BB6 ada. Yang lampunya flat. Iya, ada Supersonic Blue Pearl. Nah, ini yang gue chat di Estilo yang pertama kali gue punya. Oh, lu bener pernah ini chat ini? Ini chat ini. Masuk gak di Estilo? Masuk. Padahal Estilo kan di STNK IC Blue ya? Iya. Kalau gue kan IC Blue benar. Tapi kan kalau gue kemarin udah kepalang tanggung mau custom nih warnanya nih. Terus gue cari, ya biasa. Kayaknya warna ini udah ada nih, udah ada. Memang biru tua kayak gini persis. Iya. Jadi gue Supersonic Blue Pearl, pas gue cek, memang kalau gue agak meleset sedikit
kalau di luar, kalau lu lihat Integranya itu pearl-nya kelihatan banget. Sama, iya. Iya kan? Nah kalau gue tuh masih agak pearl-nya agak sedikit karena kemarin tuh kesalahan dari nyampur si catnya. Tapi ya gitu warnanya. Gue pengennya Supersonic Blue Pearl gitu. Jadi agak lebih tua sedikit dari ini. Iya. Ini kan kelihatan warna merah-merahnya itu juga kelihatan merah-merahnya tapi nggak begitu begitu nampol. Kelihatan, iya. Gitu. Tapi gue suka sih warna ini sih, suka banget gue. Iya, udah gitu bisa basah banget kan warnanya. Iya, bener. Iya kan bener. Kalau habis di coating bisa basah banget. Iya. Jadi salah satu kalian kalau yang mau ngecat, terus yang pengen yang katalog Honda. Iya. Nah, Supersonic Blue Pearl ini salah satu warna Honda yang masih ngomonginnya masih jarang banget dipakai sama orang. Bener. Iya nggak sih? Bener. Kalau kuning gitu segala macam, mungkin putih yang tadi Yellow Cooper gitu kan, itu kan warnanya agak tua ya. Iya, agak tua. Iya kan? Terus sama Midori itu yang hijau, yang hijau atau biru. Nah itu tuh warna-warna kayak gitu tuh yang kayak masih lumayan banyak di Honda gitu. Pas Supersonic ini masih orang tuh kayak ini warna Honda ya? Iya nggak sih? Pas ngeliat, ini lu nih kalau lagi nonton nih browsing, kasih ngeliat, ih cakep juga ya ternyata. Iya kan? Supersonic Blue bro. Yo, cakep. Nah ini ngomongin masalah tadi si eksterior udah. Kaki-kaki berarti ini standar cuma ganti velg dan ban. Iya. Si suspensi ya dienakin aja sih. Nah, ngomongin suspensi nih. Berarti lu kan ngenakin mengganti dengan suspensi yang baru atau gimana? Iya, armnya hancur semuanya. Armnya? Hancur semuanya. Ganti gue di siapa namanya Nang yang di Bintaro ya? Iya, di situ lah pokoknya. Jadi lu ganti arm replacement atau ganti replacement. Ganti arm baru? Iya, arm baru semuanya. Pakai punya? Gue nggak tahu pakai punya apa, cuman maksudnya dicocokin aja dah gitu. Oh ya udah mulai kayak gitu ya. Iya, udah cari yang sama apa. No idea juga gue makanya. Iya, sama ini kayak apa gitu juga. Apalagi barang-barang yang memang cepet ya kayak arm selama sih kalau lu nggak impact gede segala macam sih nggak bakal kenapa-napa gitu armnya. Mungkin kalau misalnya kayak busing-busing gitu? Busing-busing ganti semuanya. Iya lagi-lagi tuh ya. Cuman gue pengen ganti ini sih, ganti apa namanya Airsus. si tromolnya pengen gue ganti. Iya Airsus. Gimana ya bilangnya? Airsus tapi dari tinggi gimana? Dari tinggi. Tapi nggak pendek. Yang Amerika kan yang gitu yang naik gitu yang kalau gue tahu pakai hidrolik ya kan. Lu kenapa tromolnya? Gue pengen ganti aja soalnya gue kalau ganti kampas agak ribet. Bikin terus gue. Bikin? Nggak ada yang punya soalnya. Bikin tromol ya kan kampasnya bikin. Kampas. Oh kampas bikin? Iya bikin semua. Makanya gue pengen ganti tromolnya pakai jazz kayak apa kayak gitu. Biar enak. Depan dis. Belakang tromol. Belakang iya yang ribet. Oh. Itu makanya gue pengen ganti. Masalahnya itu sih benar juga tuh benar. Ganti AP racing aja kali ya. Iya malah tromol. Tapi AP racing. Tapi merah sob. Merah. Tapi tetap pakai Munas ini. Iya, kelihatan anjir malah. Kalau gue bolongin nanti Munasnya. Iya biar orang bisa ngintip. Iya. Pas banget di pentil jadi kelihatan. Iya. Pas ngintip, gampang nambah angin gampang nih colok ya kan. Iya, malah jadi jelek banget bolongin malah. Iya sih bener sih. Ini antara kadung ribet tapi suka, tapi sayang gitu tuh ya. Itu gimana ya jadinya? Ya nikmatin dah. Iya. Makanya gue mobil emang dari awal kalau misalnya gue ngebengkel dibikin enak aja, udah gitu aja. Ya nggak usah dimacem-macemin deh. Iya, yang dibikin enak aja, udah aman udah. Iya benar. Nah kayak kaki kita udah bahas nih, mesin lu refresh, interior Jadi ini mobil ini semuanya udah lu pegang nih. Udah. Udah kecuali cat. Iya, cat kan lu cuman bikin two-tone sama spet lah dikit, spet dikit, tapi masih yang lainnya masih as it saat mobil pertama kali lu datang. Benar. Nah, ini kan tadi lu ngomong masalah interior udah lu ganti semua segala macam. Terus panel AC. Nah, audionya gimana Teng nih? Audio apakah dapatnya Audio sih masih enak sebenarnya. Masih bawaan. Soalnya gue emang di sini peruntukannya untuk kaset. Peruntukan emang gue kaset. Oh lu kaset nih? Iya, gue kaset. Emang pengen kaset. Pengen kaset? Iya, pengen kaset udah. Kaset aja udah. Nggak ada Bluetooth, nggak ada. Nyarinya? Kasetnya lumayan dong lu? Oh kasetnya emang gue ngoleksi kaset-kaset. Kaset, vinil, emang gue ngoleksi. Jadinya gila, iya sih lo benar sih. Udah seniman sih udah jatuhnya ya. Bangsa. Ya benar sih. Jadi setiap misalnya gini nih. Gue dari rumah mau ke Cibubur gitu. Dari Rawamangun mau ke Cibubur, wah. Estimasi berapa jam nih? 2 jam. Oh bisa nyetel berapa lagu nih? Udah gue pilihin kaset-kaset.
Gitu. Masukin di sini. Lo nggak ngerekam, zaman dulu kan bisa tuh ngerekam dari radio. Kaset SSB, Aiwa. Oh iya. 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 Kan dulu nggak ada burn CD dong. Iya kan, ngerekam dari radio udah. Jadi kalau tiba-tiba ada iklan, ikut iklannya. Ya kan, karena lagunya abis itu nyambung lagi. Iya bener. Mau nggak mau dah. Terus gue kalau ngantuk, gue dengerin Warkop. Kaset Warkop. Wah iya sih. Gila. Nah, itu emang bokap gue ngoleksi itu. Jadinya masih ada lungsuran bokap gue lah. Itu wah, anjir seru sih. Seru. Gitu. Emang mobil buat kalau ini memang buat dinikmatin aja gitu. Bukan mobil kayak hari Sabtu Minggu. Ini mah memang buat harian kalau gue. Iya bener nih. Nih mobil antik, orangnya juga antik nih, cocok nih, bener nih, ya kan? Gila lu. Gue pikir tuh kadang-kadang gue suka mikir kan. Kemarin ada customer gue mau bikin STO-nya seorisinil mungkin. Dia kekeh lah mau beli head unit asli STO yang kaset. Ya kan? Terus gue tanya, Mas, ini mau dipergunakannya untuk apa? Untuk harian, Mas. Mas punya kaset nggak? Enggak. Mas mau nyari kaset di mana? Gue bilang, iya dong. Iya dong. Nah, beda lagi kalau lo nih. Kalau lo kan udah koleksi. Udah gitu ada banyak dong yang kayak lo mau dengerin apa, lo mau dengerin apa. Malah pengennya gue ada vinyl sih di dalam situ, gimana ya? Waduh, gede gila sih ya. Enggak gini, tapi lo muternya jadi ke atas. Iya, itu maksud gue. Iya, jadi vinylnya nggak ada muka lo. Enggak, maksud gue di setirnya ada vinyl. Ya, mah. Gila. Nah temen gue Ahmad Morteza juga lagi ngoleksi vinil. Oh iya. Lagi ngoleksi tuh, dia tuh lagi bikin kayak gini. Oh bikin audio file. Iya benar. Kata satu lagi temen gue, anjing nih ngomongnya nih. Lu udah main ke rumah Ahmad belum katanya? Udah, lu lihat tuh jadi kayak taman puring sekarang. Tapi gini, enak banget tuh gitu. Terus gue, Mat, lu sekarang kalau gue tanya kan, lu mau kemana sekarang? Gue ke Blok M. Wih, beli spare part? Enggak, nyari vinil. Wih, cocok lo, gue bilang lo. Ya antik, ketemu mukanya cocok nih. Nggak, tapi emang bener sih, lu ngoleksi, bikin audio file, didengerin kagak sih? Nggak didengerin? Nggak didengerin, maksud gue kadang nggak ada waktu untuk dengerin itu. Karena kan kalau dengerin kan sibuk, bener. Enggak, gue kan sampai bikin ruangan gitu ya, ada audio file-nya, terus ada kursi gini. Lu udah gue nyetel gitu segala macam sambil kayak baca buku, gitu baca buku. banyak ketidurannya ya kalau kayak gitu ya. Itu makanya terus kayak, nah kesempatan gue untuk denger kaset itu di mobil. Jadi gue nggak pernah dengerin di rumah. Kayak gitu. Jadi gue sangat appreciate berada di mobil ini gitu. Jadi gue kayak apa ya namanya, quality time lah sama diri gue gitu. Iya. Tapi kan zaman dulu kan ada tape deck gitu. Lu nggak mau pasang tape deck di sini? Gini dong gue beatbox. Gini dong. Udah Pati Unus gini dong. Tapi gue gini dong. Tapi gue gini dong. Iya. Oh, jadi bener-bener lo bikin sesuai dan semenikmati lo tuh. Iya gitu. Keren sih. Ini keren sih. Maksud gua gini loh. Ini di selain dia sebagai CEO, si seniman, si CEO jadinya kan CEO dari diri gua sendiri. Si seniman ini. Tapi gitu ya. Tapi kalau mau pikir-pikir seru juga ya kalau ngomongin masa lu masih punya kaset di mobil gitu. Iya masih. Kan ada dulu kan ada kaset, ada kabelnya tuh yang buat lu masukin ke handphone. Iya, kadang lu juga punya backer juga kan, udah di setting Bluetooth kan? Iya. Iya nggak sih? Sekarang kan ada yang buat kayak gitu, yang tampilannya aja nih old school, tapi tetap pakai prosesor, iya, Bluetooth semua segala macam. Lu enggak tuh ya? Gue tetap kaset sih. Soalnya gue nggak mau nggak mau langganan Spotify. Kayak gitu. Jadi Spotify gue ada iklannya, jadi gue agak tensin gue. Jadi ada iklannya, iya ketahuan anjing nggak bayar banget. Iya udah. Itu makanya kaset tuh nggak ada. Terus kalau lu dengerin kaset, itu kan lu nggak bisa next. Gak bisa tergantung Iya. Bisa next, tapi lu mesti effort cepetan yang mundur dikit gitu. Iya, gitu. Kalau tab lu mungkin yang ini bisa kali ya, langsung next langsung ke lagu yang berikutnya. Kalau tab lu udah jadul banget kan nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kelewatan mundur lagi. Ya udah deh dengerin dulu dikit dah, belakangnya dah baru masuk ke lagu yang lu pengen. Sama gue emang tab sama radio, jadi biar masih bisa denger penyiar gue.
Oh, iya masih ada interaksi. Biar nggak ngantuk. Ya nggak ngantuk. Biar Nah, nggak buat ngantuk. teman-teman yang buat nggak ngantuk nih, kita juga ada podcast. Nah, Acara ini mas, acara ini akan ada di podcast juga. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi di mobil nih, kayak Facebook lain nih, ya kan, mau dengerin radio, dengerin kita ngobrol di podcast. Tapi di mobil gua nggak bisa podcast. Iya juga ya. Tapi nggak apa-apa, lo harus dengerin tuh. Oh iya, karena ini menghibur. Masuk Jadi terus. lo di mobil itu terhibur Masuk dengan obrolan Sobat Muka ya sama gue, ya kan? Masuk terus, udah. Gue takut billingnya nih kalau kayak gini, dia masukin kayak gini nih. Udah gue internasional soalnya. Ya ilah. Nah ini ngomongin masalah interior tadi nih klien, ya kan? Interior udah cakep segala macam dengan tape lo itu, ya kan? Sama setirnya. Ini setirnya pakai punya apa? CR-V Gen 1. Gen 1 RD1. Harusnya setirnya bentuknya Harusnya setirnya tuh sama kayak HRV Gen 1. Setir kancut. oh palang 3. Iya, palang 3. Lo nggak rela CR-V lo copot, HRV lo copot taruh sini nggak rela? Iya, makanya itu lebih susah nyarinya dibanding RD1. Tapi sah-sah aja sih, keren-keren Iya, juga sah-sah sih juga. bentuknya. Cuman iya daripada gue ganti Narji kan. Iya, tapi kan kalau ini sesuai dengan konsep lo, standar. Gue sebenarnya pengen ganti sih pakai Momo yang Benetton sih. Gue suka sih. Wah, yang dipakai Didit. Iya, itu gue suka banget sih. Asli, gue suka banget. Beneran. Warna-warni. Formula One kan? Iya. Benetton, iya itu gue. Mahal banget, Sob. Iya, suka banget gue. Mahal banget, Sob. Gila, Sob. Itu. Kemarin ada yang jual 4.000 anjir. Soalnya langsung ada yang jual 4.000. Oh iyalah, sold lah. Anjir, gue kayak nyesel banget. Nah, itu Sold lucu lah. banget, bener-bener lucu. Iya Gue sih. suka banget. Nah, lu cocok tuh buat main kayak gitu ya kan, memang untuk itu. Iya. Jadi saat mobilnya di luar lucu, pas di dalam anjir kendaraan kayak gini lucu. Ya maksudnya sebenarnya buat IG story aja sih, kayak OTW gitu maksud gue. Karena kan ya anak-anak milenial kan gitu, Iya. so maksud gue setirnya AMG. Itu udah mundur banget tuh ya gini Ih, tuh, wih. biar kedapatan semuanya tuh. Iya kan, mundur. Ya kalau gue banget. nggak usah mundur soalnya ini jelek gitu, jadi setir aja gitu maksud gue. Iya. Kecuali mobil gue Tesla gitu baru Wah, sampai belakang. kalau perlu gue di bangku belakang sob story. Malah kecelakaan OTW pakai bangku belakang ya kan. Iya. Tapi ini interior udah kita bahas nih. Kalau tadi gua ngobrol-ngobrol nih sama Mas Bul, kayak ini sebenarnya nih gini teman-teman. Ini tuh nilai positif dari obrolan kita itu adalah ada ya nilai motor. banyak. Nilai positifnya adalah lu kalau misalnya ketemu mobil yang notabene aneh, terus dalam keadaan yang tidak seger lah. Iya. Ini sekarang kan zaman udah maju, Iya. iya nggak sih? Dengan cara kalian browsing kayak tadi, kayak lo mungkin nanti ada kenalan-kenalan yang bisa cari forwarder untuk masukin Iya, barang itu iya. ke sini, segala macam. Sama yang tadi spare part. Sebenarnya itu banyak banget caranya teman-teman. Jadi nggak yang kayak ini mobil ini mungkin teman-teman punya mobil di rumah yang udah nggak kepake atau yang udah Cherry lu hopeless. Kiki, mungkin Cherry Kiki. Anjir. Itu nih ngomongin Cherry Kiki ya teman-teman ya. Ini om gue pernah orang Lampung beli mobil lah di Jakarta. Ya enggak, itu si Cherry Kiki, sob. Beli C-nya nggak ada sob, copot jadi Harry. Jadi kayak orang lokal, jadi ya dateng ya kan. Beli, tadinya nih beli Timor sob. Beli Timor, ini ngomongin Cherry Kiki nih, gara-gara dia ngomongin Cherry Kiki. Ini beli Timor, jual. Joko beli Timor, cakep banget. Ini Timornya juga ada ceritanya karena gue beli di salah satu dekat rumah gue ada rumah sakit memang yang khusus rehab cat yang ada militernya lah. Gue nggak tahu sob kalau ke komplek militer itu harus pakai celana panjang. Iya. Gue suruh pulang. Kayak sob. X2 berarti. Kayak dia X2. Iya dong. Iya. Kayak dia X2. Iya. Akhirnya gue pulang lagi tuh mau ngeliatin mobil pakai celana panjang. Udah gue ngeliat mobil cakep banget mobilnya. Udah dipakai sama om gue Timor. Udah jual lah, dia orang Lampung kan, om gue orang Lampung tinggal di Lampung. Balik ke sini mau nyari mobil lagi. Belilah tuh si Harry Kiki karena nggak ada C-nya. Harry Kiki 800 cc. 800 cc dia kan 800 cc. Kikar. Iya, kikar. Kikar. Bawa ke Lampung. Terus gue bilang gini, ini bawa ke Lampung nih. Iya, gitu. Yakin katanya. Oh, jalan darat. Jalan darat sob. Nyampe nggak nih di Lampung? Gue bilang dengan 800 cc ya kan. Nyampe lawan bismillah lah jalan dah tuh. Tas berangkat Lampung. Sampai kabarin. Udah nyampe nih, alhamdulillah udah nyampe. Gue takut kemana-mana doang, gue bilang.
Yalah, udahlah. Dipakailah tuh, Clyde. 3 bulan atau 6 bulan deh tuh. Wan, tolong dong Wan, cariin spare partnya di Jakarta. Iya, gue bilang. Googling dong gue. Showroom. Gue telepon, udah ganti bangkrut showroomnya. Gue kasih tahu, ini nyari spare partnya di mana ya? Lah showroomnya aja bangkrut ini. Gue bilang, akhirnya Jokul. Iya. Ya, Tapi itu mobil bagus tau. Ya kecil banget sih. Iya, maksudnya gue suka visualnya itu mobil, suka gitu. Kayak Wuling EV. Iya, tapi kekiniannya aja sekarang Wuling EV. Iya. Akhirnya kan itu akhirnya dijual juga. Mungkin yang pertama kali dibeliin sih Emblem. Jual kalau nggak salah 7 juta ya. Bareng sama motor aja. Gue bilang, ini yang pertama kali dirapiin apa ya Wan ya? Gitu. Nanya om gue nih, Emblem dah. Biar nggak kayak orang Sunda, jadinya Harry, jadi gak enak. Gue bilang, ini sebenarnya mobil kenapa buatan orang ada ide untuk ngambil si C-nya itu ya? Iya. Kalau titik Honda Jazz masih mending ya. Nah, gue memang kan si ini udah tangan kedua. Gue juga nggak tahu tangan pertama mungkin Harry, yang punya Pak Harry, ya kan? Pas ngeliat mobil siapa tuh? Pak Harry. Pas lihat lah Harry lewat, Harry Kiki, atau sering main Kiki so Pak Harry sering main Kiki, jadi Harry Kiki. Kepikiran Harry ya, Harry. C-nya nggak ada, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman di rumah nih, positifnya adalah kalau teman-teman punya mau mobil yang sepatnya ya ke bengkel, ada cara yang namanya tadi kayak Mas Muklai, cari persamaan. Iya nggak sih? Ya ada lah. Jadi janganlah patah semangat. Bener. Kalau spare partnya udah habis. Bisa ada persamaan. Soalnya si Harry Kiki itu akhirnya juga pakai persamaan. Walaupun akhirnya sebenarnya dijual 7 juta kan? Iya, persamaan sama Astrea. Akhirnya samanya. Gak tahu ada persamaannya gitu. Jadi itu udah ngomongin masalah akal-akalan. Yang penting terpasang di mobil kalian dengan bagus, baik. Iya, oke. Sah-sah aja ya nggak sih? Sah-sah Yang aja. penting kan kalau tadi Mas Mukai ngomong kan, yang penting mobilnya dibikin enak. Ya, mobilnya tuh sekarang enak kan? Iya, enak. Kalau ngomongin masalah spare part, lo cari yang memang, gua harus part number harus ini. Sulit juga. Sulit juga ya. Sulit, anjir, sulit. Beneran. Bener banget. Sama ya, modifikasi kayak Mas Muklai gini nih, gue pikir ada salah satu kiblat modifikasi yang bagus juga. Jadi lu tetap masih bisa, mobilitas lu tetap ada. Iya, soalnya ini bukan mobil diecast yang ini. Iya, tetap jalan-jalan. Tetap jalan-jalan. Nah, ini ngomongin masalah tule di atasnya nih. Ini tule apa? Tipenya? Asli, Tule 800. Tule 800. Nah, ini karena lo mobilitas lo touring perkotaan ini, di atas tuh isinya apa? Di atas ya, penggorengan. Buat bikin dapur darurat. Enggak, jadi gini. Tule ini berfungsi kalau gue ke IKEA. Belanjaan. Jadi aman dah di situ Tule. Iya, soalnya dia ada kerjasama juga soalnya. Ya, gitu aja. Gila, dia udah kemana-mana. Ya kalau gue balik lagi kan gue beli mobil tadinya buat untuk kayak si Stream itu gue beli kan karena Stream kan 7-seater kan. Betul. Jadi kebanyakan belakangnya tuh nggak gue pakai buat duduk, jadi buat naruh cat atau segala macam. Jadi kalau misalnya lagi apa touring atau bawa lukisan tuh gue masih bisa taruh di atas. Bener. Jadi emang fungsionalnya itu ya, fungsional banget ya. Jadi semua yang terpasang di sini itu ya selain aksesoris ya, tapi fungsional ya, juga. Fungsional. Pokoknya gimana caranya nih kalau gue ngeliat dari dia nih gimana caranya keren tapi tetap fungsional. Fungsional. Bener ya? Iya. Karena lagi-lagi teman-teman, mobil touring perkotaan tetap keren dan fungsional. Bener ya kan? Neck breaker juga. Neck breaker, bener. Tapi dengan kalau gue ngomong ya, ini gue bukan gimana-gimana ya, tapi dengan budget yang nggak kayak standar sekarang. Iya. Bener nggak sih? Kalau ngomongin masalah sekarang tuh orang-orang udah yang kayak, suspensi harus ganti, ini harus ganti, ini harus ganti, semuanya harus ganti pakai aftermarket. Ini enggak, lu dengan ngomongin masalah modifikasi yang simple tapi catchy banget menurut gua. Ini, iya nggak sih? Jadi langsung ya tadi, catching banget. Jadi buat ngeliatnya kayak, mobil apaan tuh? Mobil apaan tuh? Cakep. Jadi ini yang pertama bisa referensi gitu. sih sebenarnya. Referensi. Sama konsep. Iya. Lu kan dari awal udah ngomong, mobil ini nggak mau diapa-apain. Mobil ini hanya untuk gua touring perkotaan. Iya kan? Jadi harus mobilitasnya tinggi, lu bisa harus diandalkan buat kemana-mana. Bener. Jadi bawanya bisa bawa banyak, bisa bawa belanjaan gitu. Iya, dan jadinya lo tetap masih bisa ngeceng dengan mobil yang ini. Bener. Iya kan? Konsepnya teman-teman. Jadi
lo tahu nih lari kemana mobil Iya. nanti jadinya ya kan konsepnya itu udah paling bener deh. Sip. Ini sih mobil ini sip ya. Buat lo yang penasaran ternyata mobilnya Honda logo bukan cerita. Oke? Tapi jangan dicari di Google, kagak bakal ada. Jadi kalau Honda kemarin GA3. Honda GA3. GA3. Kalau Honda logo ntar lo semua logonya Honda. Ada yang sayap, ada yang Tapi menariknya nih mobil justru malah di luarnya ini jadi street racing. Oh ya? Iya. Iya, jadi street racing dipakein turbo, dipakein apa segala macam. Lo lihat aja deh, nggak ada yang referensi Honda logo yang seperti ini, nggak ada. Jadi bener-bener buat street racing diceperin sama pakai T37. Wah, keren-keren deh pokoknya kalau lo lihat. Oh. Beneran, keren banget. Dan banyaknya di negara. Rusia banyak tuh, Rusia ada komunitas ya. Jadi ada Instagramnya Honda logo. juga ya orangnya. Iya sih kayaknya itu nggak muat juga kayak di sini sih. Kalau feeling gue mah gimana ya? Iya jadi street racing justru malah. Jadi makanya pas gue lihat Honda logo modification, anjing street racing semua bangke, dipakein white body, keren asli gue bilang. Terus gue pikir, aduh gue udah ada mobil yang kayak gini lagi, maksud gue yang street racing udah ada lagi, ya udah akhirnya gue ini buat hari-hari ya. Tadi sempet lo kepikiran? Sempet kepikiran gue. Sempet Serius kepikiran. Asli gue pengen kepikiran bener-bener gue mungkin kalau gue bosen ya. Jadi kalau misalnya emang bini gue kan punya mobil harian tuh. Kalau dia udah memberikan mobil dia buat gue ya udah gue jadi street racing ini. Gue pengen dalemin sih sebenarnya. Waduh, ditunggu berarti ya buat teman-teman yang penasaran nih ngelihat mobilnya Mas Muka ini langsung follow Instagram ini. Lo Instagram atau follow Instagramnya sih udah lah ya, nonton gini udah follow lah ya. Gila lo banyak lo ya follow lo. Pengamat art atau seni-seni pasti udah. Artsy lah pokoknya lah. Artsy. Dede artsy tote bag. Dede M block. Dede M block. Oh iya ya M block. Udah. Jadi buat teman-teman nih ya kan. Jadi referensi itu bisa dari mana aja. Bisa dari tadi yang kalau Mas Muklai bikin sendiri desainnya atau dari yang tadi simple tapi tetap sesuai dengan keperluan kalian. Iya. Dia nggak sih? Itu yang paling penting sih sebenarnya. Paling penting. Jadi bisa dinikmatin mobilnya. Bisa dinikmatin bener. Menurut gue sih. Bener. Cocok. Konsepnya tuh paling penting. Kecuali buat jualan. Beda cerita. Beda. Kalau itu ya udah tempel-tempelin aja. Beda cerita. Tapi kalau tetap dipakai sendiri hari-hari ya lo sesuai sama passion lo sama kebutuhan lo. Bener. Iya nggak sih? Iya. Tadi kenapa lo nggak ganti itu ya karena gue suka kaset, gue suka keren sih. Iya. Ya udah keperluannya itu, yang lo nikmatin itu lo lengkap dan terhibur dengan itu cukup, ya udah. Cukup, bener. Iya nggak sih? Iya. Berarti nih nextnya nih ada kemungkinan lo jadiin mobil ini bakal jadi gua kayak street racing. punya mimpi pengen punya mobil otaku sih. Jadi karena lu lagi bikin bukan sekarang? Iya. Iya kan? Iya. Itu makanya gue pengen tahu, cuman gue sebenarnya pengennya mobil di sini sebenarnya. Karena lebih cocok karena gue ngelihat di apa namanya yang Tokyo Drift kan, ada yang pakai Polo ya kalau nggak salah, yang ditonjok, ya itu gue suka banget. Yang Hulk, ya. Itu kan sebenarnya orang di Indonesia banyak banget yang bikin mobil ala Tokyo Drift tapi nggak ada yang bikin itu. Soalnya dia ada yang keluar gitu. Itu, cuman gue pengen banget punya itu anjir. Iya kan kalau ketukang, gitu. Tapi muka gue suap gitu. Kalau lu ke bengkel ke tukang magic bisa. Gini, Bang, ini bisa dibikin dekok keluar nggak? Ini gimana ya Bang? Kita kalau PDR kan ngetoknya buat narik. Enggak Bang, muka gue aja diresinin Bang. Gimana? Diresinin lagi. Berarti lu tunggu tuh ya, ide-ide liarnya dia nih, ya kan bakal ada tuh, entah itu dibikin street racing atau dibikin otaku. Iya, gue suka banget otaku asli. Klay, ini sebelumnya nih thank you banget ya. Yoi. Udah hadir nih, thank you banget nih. Ini kagak ada sesi curhat berarti? Kagak. Kalau sesi curhat nanti pas mobil ada sesi curhat. Karena nih kalau untuk Novanya nih teman-teman ya, ini lu boleh komen nih kalau komennya banyak nih ya kan nanti kita akan undang lagi Mas Muklai buat ngobrol tentang Novanya. Novanya sekarang lagi dirapiin. Itu banyak drama itu. Ini ceritanya akan lebih dalam kalau Novanya dia nih karena Novanya itu punya bokapnya dan sekarang lagi dibangun ulang. Karena kemarin udah dibangun. Tapi itu bener warisan berarti bener. Iya bener. Itu bener kayak itu. Iya bener kayak mobilnya Adi. Legacy warisan. Iya benar. Warisan. Pokoknya komen yang banyak ya kan di sini mau Novanya Mas Muklai biar nanti dia
buat datang lagi ke sini buat kita wawancarain tentang si Honda Nova warisan dari bapak. Mantap. Gila keren. Hai, thank you banget ya. Thank you, banget ya. Thank you, Sob. Udah menyempatkan hadir dari tengah kesibukan. Iya, elah sih sibuk. Gila, ya enggak. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, buat konten-konten yang seru kayak gini, support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan kalau ada yang dengerin podcastnya, langsung di follow juga podcastnya supaya teman-teman bisa terhibur dengan obrolan-obrolan kita nih, ya kan? Ya. Nah, buat teman-teman juga yang lagi mau cari baju atau merchandise dari Dilihat Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Dilihat Indonesia, ada official merchandise dari Dilihat Indonesia yaitu Dilihat Brand. Langsung cek aja, langsung cek. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banget yang udah nonton dan yang udah dengerin juga terima kasih yang di podcast. Dan sampai ketemu di video dan podcast selanjutnya. Dadah. Bye.